Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Halub sebagai pembimbing kita semua, kita doakan semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, yang paling utama yaitu marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat untuk bisa hadir dalam acara kultum mingguan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya yaitu salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Tidak panjang, langsung saja kita di sini saya sebagai pembawa acara. Pertama yaitu pembuka, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kultum atau isi, yang keempat menutup. Yang pertama adalah pembuka. Mari kita buka acara pada malam hari ini agar dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh dengan saudara kita Muhammad Ulul Azmi. Padanya kita persilahkan. Nanti tahu ya. Dadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض
اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, insyaallah. Terima kasih kepada saudara Azmi, semoga yang membaca dan mendengar diberikan Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Muhammad Jalaluddin Muhammad Jamal Ludin. Kepadanya kita persilahkan. Tes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita bersama, yakni Ustaz Halum, dan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dan semoga dilancarkan rezekinya, dan semoga dijauhi segala bahaya zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati saudara-saudaraku yang bisa hadir di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses nanti di masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga alat secanggih pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak bagi kita semua. Baik nikmat kita melihat, nikmat kita duduk seperti ini, nikmat kita berjalan dan seterusnya. Itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu patut kita syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah diberikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selawat dan salam tak lupa kita turkan atau curahkan kepada patutan kita atau idola kita, yakni yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menyampaikan tausiah atau pidato dengan tema bersabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita
tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah ataupun peristiwa yang menyedihkan atau yang mengecewakan atau mungkin yang menimbulkan luka batin kita. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, baik harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain, dan seterusnya. Dan macam-macam musibah bisa kita alami dalam kehidupan kita. Atas bagaimana musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka dari itu kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi alam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 50 yang artinya ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Quran surah An'am ayat 59. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sehelai daun pun yang gugur pun Allah mengetahui. Maka dalam menghadapi musibah kita ini, kita harus bersikap sabar karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah suatu sikap juga menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar juga secara bahasa berarti al-hassu. Al-hassu yaitu menahan diri, sedangkan secara syar'i sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara, yaitu pertama ketaatan kepada Allah, yang kedua hal-hal yang diharamkan, dan yang terakhir takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapi dengan dua hal yaitu sabar dan salat. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bahwa di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kita sebagai seorang muslim, orang beriman, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dan salat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian kita mengerjakan salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk bersabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya, bahwa sebagian orang itu sangat berat untuk menjalaninya. Contoh kecil saja, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan?
makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita semua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jika dan buah-buah jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dan kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk menghadapi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kita, yaitu saudara Jamal. Semoga apa yang disampaikan bisa kita telaah dengan baik. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah dari MC, itu memang salah. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.